Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Heprono Priyanto dalam Renungan Harian PKB Resort GKI Pulang Pisau untuk hari ini, Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini sesuai Almanak Nas GKI tahun 2025, yaitu dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 22 sampai 28 dengan perikop dosa Israel diampuni. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, pada saat ini kami umat-Mu hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon senantiasa kuasa Roh Kudus memimpin kami dan menaungi serta mengurapi hidup kami, agar kami boleh mengerti maksud firman-Mu ini, serta senantiasa kami hidup di dalamnya dan melakukan setiap ketetapan dan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya lah kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat peduli, Allah yang selalu memperhatikan. Bahkan tak kala kita mengabaikannya atau melupakannya, Ia tetap menunjukkan kemurahannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, kemurahan dan kasih Allah yang luar biasa bagi Israel dan tentu juga bagi kita pada masa kini. Yang mana walaupun Israel melupakan Allah dan memberatinya dalam tanda kutip dengan dosa dan kesalahan, namun Allah dalam kasih-Nya tetap memberikan penghapusan dosa pemberontakan bagi Israel. Wow, luar biasa. Bagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-23 sampai 25. Di sini menunjukkan bagaimana Allah yang sungguh luar biasa menolong dan memelihara. Hal ini menunjukkan bahwa karena kehendak Allah sendirilah, sehingga pengampunan itu diberikan. Bukan karena Israel, tapi karena kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, demikian pula halnya dengan karya penyelamatan Allah bagi manusia dalam Kristus Yesus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya untuk jemaat di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemurahan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya karena kasih karunia Allah lah kita dibenarkan. Hanya karena kasih karunia Allah lah kita ditebus. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena kehendak Allah. Karena Allah mengasihi, karena Allah mengampuni. Sebagaimana kemurahan Allah yang Ia tunjukkan kepada Israel, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita pada hari ini. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nikmat mana lagi yang kau dustai? Allah menghadirkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang istimewa bagi kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita respon dengan aktif, bukan dengan pasif. Kita mewujudkan hidup yang tidak pernah mengabaikan Allah, hidup yang selalu menghadirkan Allah, hidup yang senantiasa mempersembahkan kehidupan kita untuk Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Sehingga setiap derap langkah kaki kita dalam menapaki hidup ini, kita mengumandangkan kebaikan dan kemurahan Allah yang telah dihadirkan Allah bagi hidup kita. Dan itu menjadi pewartaan
yang terus kita siarkan dalam wujud ungkapan syukur karena nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan bagi kita. Terlebih pada saat ini kita hendak memasuki masa-masa mengenang akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita nyatakan kebaikan kemurahan Allah dalam hidup kita, dan kita boleh menikmati, menghayati bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, menolong kita, bahkan membuat kita yang tidak layak menjadi layak di hadapannya. Mari kita selalu wujudkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang terkasih. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur untuk firman Tuhan ini, serta secara khusus di dalam doa ini kita mendoakan saudara-saudara terkasih kita, Jemaat GKI Palimirmo di RE 8. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu menunjukkan bagi kami bagaimana luar biasanya Engkau ya Bapa. Di tengah keberdosaan kami, pelanggaran kami, bahkan dalam hidup yang telah Engkau kasih ini, kami sering kerap kali mengabaikan Engkau. Kami sering kerap kali melupakan Engkau di dalam segala langkah kaki kami, dalam setiap tindak perbuatan kami. Namun, Engkau tetap menunjukkan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama yang kudus. Mampukan kami untuk selalu boleh hadir menjadi umat-Mu yang aktif dalam segala perbuatan tindakan yang kami lakukan. Sebagai respon, kami telah mensyukuri hidup atas kebaikan kemurahan yang telah Engkau beri bagi kami. Kami hidup boleh melayani sesama. Kami hidup boleh senantiasa hidup di dalam persekutuan. Kami hidup selalu menyatakan, mewartakan segala kesaksian hidup kami dalam kemurahan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan. Yang semuanya itu boleh menjadi suatu wujud ungkapan syukur kami melalui apa yang boleh kami berikan dan segala apa yang kami miliki untuk mensyukuri hidup yang boleh telah menerima nikmat yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Pada saat ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih, kami memohon kasih karunia Allah senantiasa hadir untuk saudara-saudara seiman kami yang terkasih di Jemaat GKI Palimirmo RE 8 Resort GKI Peluang Pisau ini. Tuhan menjamah setiap jemaat di sana. Tuhan menjamah setiap pribadi. Tuhan menjamah setiap keluarga agar terus tumbuh di dalam iman yang kuat, kokoh dan teguh dalam menjalani kehidupan dan ketika menghadapi berbagai tantangan. Biarlah keeratan dalam hidup persekutuan dalam jemaat menjadi kekuatan yang luar biasa yang selalu menopang, yang selalu mendukung dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Biarlah persekutuan menjadi tempat kami selalu bertumbuh di dalam iman teristimewa untuk jemaat terkasih di sana. Pelaksanaan pelayanan yang dihadirkan di sana pula Tuhan memberkati. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan di dalam pelayanan jemaat boleh terus menumbuhkan gerak pertumbuhan iman. Setiap jemaat selalu hidup di dalam persekutuan. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong, memampukan setiap hal yang kami boleh lakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di dalam melayani jemaat Tuhan, melayani sesama. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan akan senantiasa dicurahkan untuk kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan yang kami naikkan dan penyerahan hidup kami kepadamu. Seraya kami senantiasa memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran hidup kami. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami Sang Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.